Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Apa kabar guru-guru hebat di seluruh Indonesia? Saya, Waode Siti Nur Indah, kali ini akan menyampaikan materi terkait koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 terkait tugas dalam pendidikan guru penggerak. Oke, sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Waode Siti Nur Indah dari UPTD SMP Negeri 1 Kontunaga, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan fasilitator Bapak Kelasiri dan pengajar praktik Ibu Satri Ari SPD. Oke, sebelum menjawab pertanyaan pemantik terkait Modul 1.1, berikut saya akan menjelaskan kesimpulan terkait pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan kebudayaan adalah kesatuan utuh dan saling mengikat. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan sehingga definisi dari keduanya tidaklah sama. Yang ketiga, pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial tentunya. Pendidikan wajib mempertimbangkan kodrat alam berupa sifat dan lingkungan di mana murid berada, dan kodrat zaman adalah keterampilan yang diberikan oleh guru sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Filosofis Ki Hajar Dewantara. Ada tiga yang menjadi pegangan saya berdasarkan filosofis ini. Yang pertama adalah trilogi pendidikan, trikon, dan dasar-dasar pendidikan. Untuk trilogi, kita mengenal Ingarso Sungtolodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Pemahaman saya terkait ini adalah posisi guru di depan sebagai teladan yang baik, di samping sebagai motivator dan fasilitator, serta di belakang memberikan dorongan agar murid mendapatkan ruang untuk berekspresi dan mengeksplor berbagai hal sesuai bakat dan keinginannya. Untuk trikon merupakan singkatan dari kontinu, konvergen, dan konsentris, di mana pemahaman saya terkait ini adalah proses pendidikan pada murid berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, bersifat terbuka atau tidak kaku pada globalisasi, namun tidak meninggalkan kepribadian atau nilai-nilai budaya bangsa Indonesia secara umum dan lokal secara khusus. Untuk dasar-dasar pendidikan, ada kalimat yang menurut saya cukup bagus, yaitu kowe bakale dak mulia ake selawase. Selamanya engkau akan kumuliakan. Engkau di sini maksudnya adalah murid. Oleh karena itu Ki Hajar Dewantara menekankan murid-murid-murid dalam ketercapaian tujuan pendidikan. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun, menghormati kodrat anak, yaitu merdeka, bermain dan belajar budi pekerti, berpihak pada anak, menyadari bahwa anak bukan tabula rasa atau bukan kertas kosong. Penjelasan terkait dasar-dasar pendidikan di mana menuntun adalah berjalan beriringan untuk bersama-sama menggali dan menyadarkan murid akan potensi dirinya dan membantu untuk memaksimalkannya. Kodrat anak adalah bermain, sehingga membuat anak merasa nyaman dan bahagia adalah kewajiban. Anak adalah kertas dengan garis samar, bukan tabula rasa, sehingga perlu menebalkan laku baik dan menghilangkan atau membiarkan laku buruk. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang mempertimbangkan gaya belajar, ketertarikan, dan kemampuan yang dimiliki murid. Pendidikan harus mampu memerdekakan murid secara lahir dan batin. Lahir di sini maksudnya adalah bebas dan batin maksudnya adalah mandiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Namun kita perlu ingat bahwa merdeka bagi murid adalah tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Budi pekerti adalah perpaduan antara pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga.
Kemudian, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang pertama adalah saya terpaku pada KKM. Sehingga ketika murid tidak mencapainya, saya membebani dengan tumpukan tugas dan banyak tes untuk memenuhi standar tersebut. Yang kedua, hanya memenuhi keinginan, ketertarikan, dan gaya belajar siswa mayoritas, bukan per individunya, sehingga perasaan minoritas akan merasa terabaikan. Metode pembelajaran yang digunakan di RPP tertulis Student Center tentunya, tapi pelaksanaan lebih merujuk ke Teacher Center Learning. Perubahan pemikiran atau perilaku setelah saya mempelajari modul ini adalah mengajar dengan menuntun, bukan menuntut tercapainya target kurikulum. Dan tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan, ketertarikan, dan gaya belajar siswa. Memaksimalkan penerapan model pembelajaran student center dan memperbanyak aktivitas murid menyenangkan seperti latihan kosakata mapel bahasa Inggris dengan lagu terupdate, memperbanyak game, menyanyikan lagu wajib nasional diiringi musik, serta ice breaking saat murid merasa mengantuk dan lelah. Keberhasilan PBM tidak hanya melihat dari peningkatan kemampuan kognitif berupa angka, namun juga peningkatan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat menjadi dasar untuk melanjutkan hidup. Yang segera dapat saya terapkan agar kelas saya lebih mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengaplikasikan permainan tradisional yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, merancang dan melaksanakan program-program sekolah seperti LISA, Lihat Sampah Ambil, English Day, di mana ada 1 hari dalam 1 minggu di mana kita wajib menggunakan bahasa Inggris, dan Grebek Sekolah, gerakan bawa bekal ke sekolah. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran abad 21 berpusat pada siswa, kolaboratif, kontekstual, dan terintegrasi dengan masyarakat. Dan tentunya banyak hal-hal lain yang saya rencanakan dan insya Allah akan saya aplikasikan satu persatu. Terima kasih. Salam guru hebat.